besok. Bu, ini malam-malam mau kemana lagi, Bu? Biasa cari makan, isi perut selalu kayak gini. Ini bawa kerucil-kerucil. Kita lagi mau cari makan. Ini karena kan saya pulang saya nanti maleman balik ke Jakarta karena besok udah mulai kerja. Ya kerja apa aja yang penting kerja. Jadi sekarang itu sebelum pulang kita ajak mereka makan. Sahabat katanya mau pada makan Pizza Hut. Berarti ini kan satu arah ya, lewat sana ya? Padahal ke kanan. Hah? Ke kanan. Dia putar balik bisa kan? Bisa. Ya kan? Kita ke Joglo kan? Ke Joglo arah Salakopi ya? Karena satu arah jalannya. Jadi kita ke sini. Kita ke sini di depan kita putar balik karena sekarang itu Cianjur itu udah ngikutin kota Bandung, jadi satu arah supaya lebih rapi dan memang bisa menolong UMKM juga, UMKM di sini. Karena kalau misalkan kita satu jalur, semua orang lewat bisa melihat ada restoran ini, ada warung ini, ada kedai inilah, kedai itulah, ada kopi inilah, kopi itulah. Pokoknya bisa kelihatan dari satu arah itu. Lebih karena kan kalau sekarang kan memang semuanya sudah ada di Google, tinggal searching gitu. Tapi kan kalau misalkan memang kita lewat aja, kalau misalkan kita lagi lapar dan memang melihat ada kafe, ada kedai, kita kan kalau misalnya lagi lapar atau lagi pengen nyemil kita bisa berhenti. Itu kenapa kadang-kadang orang nggak paham, nggak ngerti kenapa sih ini jalan diputer-puter ini tuh segala macam. Iya nih, ini juga nih contohnya nih ada apa tuh. Kita kan baru tahu juga. Kalau misalnya kita nggak putar balik kita nggak tahu loh. Ternyata ada kedai di sini sekarang banyak, ada kafe gitu, ada kuliner malam gitu. Seru deh. Nah ini tuh dulu tuh udah ganti lagi tuh. Ini kata apa ya? Sini udah banyak banget yang buka usaha. Dulu waktu pas aku ABG di sini nggak ada, ya rumah-rumah pinggir jalan sini rumah-rumah, dan sekarang ini sudah hidup semua. Nih sekarang udah ada apotek K24. Ini di Jalan Pangeran Hidayatullah dan lumayan cukup besar. Sampingnya itu ada Indomart. Di sini tuh dulu itu rumah semua. Jadi samping sini tuh nggak ada usaha, rumah semua. Sekarang itu kiri kanan semuanya usaha. Nanti gue ke atas ke rumah, ke area rumahku. Itu semuanya kemungkinan bisa seperti ini. Makanya kalau kita punya aset rumah pinggir jalan nggak usah dijual, karena aset propertinya akan naik terus tiap tahun berapa persen, dan itu nanti bukan rumah lagi, itu bisa dipakai usaha. Jadi kalau samping depan belakang semuanya udah dipakai usaha, itu tuh udah bakalan hidup gitu, walaupun rumahnya itu pas pajakan, tapi itu investnya memang agak lama ya, nggak apa-apa untuk masa depan. Ada rencana untuk menambah properti nggak, Bu? Ada dong di Cianjur untuk area-area bisnis ya gitu. Tapi kalau untuk kayak rumah di komplek itu saya mikir berapa kali. Tapi kalau untuk aset properti kayak tanah, ruko atau rumah lama tapi pinggir jalan, kalau saya lagi pengen invest ya saya invest, dan harganya memang agak miring ya saya mau gitu. Saya mau ambil gitu untuk nanti kalau misalkan nggak kita olah, kita bisa kerjasama sama perusahaan orang atau kita sewakan juga sama orang lain untuk buka usaha gitu. Jadi nggak rugi kalau kita banyak uang ya, tapi kalau misalkan uangnya pas-pasan ya kenapa ya kita harus puterin dulu uangnya supaya besar. Nah nanti hasilnya baru kita invest properti. Nah, kenapa orang tuh banyak banget invest properti? Karena mereka uangnya udah banyak gitu. Karena properti itu invest yang long term untuk jangka panjang. Jadi yang kenapa yang di daerah di area yang itu rumah itu nggak dijual, karena saya pikir itu bisa naik berapa persen per tahun dan nggak bakalan rugi. Pinggir jalan tuh nggak bakalan rugi, apalagi yang datar-datar tempatnya itu yang datar, yang memang ini tuh kalau misalnya Jalan Pangeran Hidayatullah itu lurus ke atas itu
udah banyak yang dibuat bisnis loh. Dulu tuh malah perumahan elit di atas tuh, yang BLK ke atas tuh ya, Jalan Pangeran Hidayatullah itu. Tapi sekarang udah kiri kanan ada yang dibuat laundry, ada yang dibuat klinik, ada yang dibuat resto, ada yang dibuat hotel. Jadi udah rumah-rumah itu udah diganti sama usaha. Jadi lumayan gitu. Tapi kayaknya ini posisi jalan Joglo ini yang dulunya ramai sekarang sepi. Iya, lebih ke atas. Kenapa? Karena kan ini kan masuknya kan jalannya bukan jalan protokol. Karena deket rumah kita itu di bawah itu jalan protokol untuk area Cianjur. Kenapa? Karena lurus itu udah ada Polres, DPRD di sana kan udah pindah mall, deretan mall. Jadi kita invest di sana. Zaman dulu beli murah dan sekarang naik berapa persen itu udah top. Ini kan dulu rame, tapi ini sebetulnya ini kan dulu protokol karena DPRD di depan kan. Iya. Setelah jalan udah dibuat yang di jalan Bin Nuh ya itu. Nah, jalan baru itu semua pada pindah ke situ. Itu kalau untuk Jakarta itu tuh jalan Sudirman. Kalau di Cianjur itu ya itu jalan Sudirmannya itu. Oh, kalau di Jakarta itu jalan Sudirman. Iya, itu area protokol, jalan protokol untuk kayak bupati kan lewatnya sana. Terus pokoknya semuanya ke sana dan di sana kan bisa tembus ke Sukabumi, bisa ke sana juga ini juga sama, cuman itu lebih jalan besarannya aja. Dan ke puncak juga di sana, mall juga kan di sana gitu, City Mallnya. Jadi kita alhamdulillah punya lahan di sana, beli di sana di saat pas waktu itu harganya masih murah dan sekarang itu udah naik berapa kali lipat gitu. Jadi kalau misalkan emang beli itu memang yang nantinya bakalan naik pesat gitu. Dan itu pun kan baru berapa 2000 itu kan yang pinggir jalan itu 2009 apa 2008 ya belinya, aku lupa 2008 kan ya, 2008 2009. Ya sekarang berarti udah sekitar 14 tahun kita investasi sana dan memang harganya udah wow berapa kali lipat naik gitu. Jadi ya karena kan dulu kan memang kita kalau nggak bisa usaha terus memang uangnya ada uang lebih ya nggak apa-apa bisnis properti gitu. Seenggaknya kan kalau kita punya tabungan masa depan. Jadi kalau aku sih punya tanah misalkan luas berapa, aku sih sebetulnya nggak mau sewain tapi maunya kerjasama sama orang. Misalkan ada hotel mau bangun kerjasama sama kita, it's okay, jadi bagi hasil gitu. Jadi kita sediain tanahnya, mereka sewa, mereka boleh bangun. Jadi mereka masuknya guna bangun aja, tanah kita. Tahu? Ada lagi? Nah ini kemarin aku cobain bakso di sini dan harganya itu lumayan ya untuk area Cianjur ini, untuk daerah Cianjur ini harganya sekitar 35-an gitu, 35 ke atas. Ini baksonya nih baksonya nih. Oh gitu. Lihat masih ngantri. Karena ini memang yang ada ini ya, ada apa Neng kemarin tuh Neng? Ada iga ya, bakso iga. Ini tuh ya bakso iga, bakso urat, cukup lumayan enak, kuahnya enak dan memang diantri. Nah ini masih 2 jalur jalan. Ini jalan kota Cianjur 2 jalur, tapi alhamdulillah yang aku lihat area sini nggak ada yang retak sih. Maksudnya mungkin ada yang retak tapi nggak ada yang parah, yang bekas gempa kemarin. Cuma nggak tahu ya ke dalamnya ya, karena memang aku nggak begitu tahu, nggak survei juga. Mau sih? Nggak boleh sayang, nggak boleh. Duduk. Ada